Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube saya yang setia, kembali lagi dengan saya Pak Dekolik atau Empu Gandrung. Pemirsa, pada pagi hari ini saya di rumah saya di Dukuh Tambak Boyo, Desa Sumber, Kecamatan Hanulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Itu pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada pemirsa bahwa Pak Dekolik adalah bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang petani di desa. Jadi saya bukan orang politik dan bukan pengusaha yang kaya. Sedikit pengalaman hidup saya pernah menjadi kuli bangunan, pernah bekerja apa saja, jualan ake, jualan keris pernah. Begitu pemirsa. Dan yang perlu diketahui lagi, saya hanya masyarakat biasa, rakyat biasa yang tidak terdaftar di partai politik manapun. Dan saya juga tidak terdaftar di LSM manapun. Begitu pemirsa, ini untuk menjaga netralitas saya, bahwa saya berbicara ini karena saya merasa sebagai warga negara, saya punya hak untuk mengemukakan pendapat, untuk berpendapat, untuk berbicara. Begitu pemirsa. Pemirsa, menurut hemat saya, selama sesuai dengan pengalaman saya dan perjalanan hidup saya, karena saya suka berkeliling-keliling sambil berusaha, begitu pemirsa. Pada saat ini bahwa masyarakat kecil pada umumnya, kalau saya sudah sampai kemana saja dalam kondisi tidak baik-baik saja, terutama masalah ekonomi, pemirsa. Bahwa di tingkatan bawah, di mana-mana, ya toh, sangat sulit sekali dalam mencari ekonomi, bahwa bahkan sangat sulit sekedar untuk mencari makan untuk kebutuhan sehari-hari, itu pemirsa. Jadi karena adanya pengalaman hidup saya tersebut, pemirsa, kali ini saya ingin sampaikan kepada pemirsa, saya ingin mengajak saudara-saudara, dulur-dulur untuk bersatu untuk berjuang, memperjuangkan nasib kita supaya menjadi lebih baik. Begitu saudara-saudara dan pemirsa. Soalnya apa? Kalau terus-menerus seperti ini, kita kasihan anak cucu kita, nanti akan tambah sulit. Gitu. Jadi saya ingin dulur-dulur, mari kita bersama-sama perjuangkan, kita berjuang membuat pergerakan perubahan nasib dari bawah, dari nasib kita sendiri kita perjuangkan. Jadi tidak usah menunggu dari pemerintah pusat, tidak usah menunggu dari orang-orang yang di atas, karena kita tahu kebijakannya semua ya seperti itu saja. Kita tetap susah, mau beli bensin aja sering tidak bisa, mau bertani tidak bisa. Ini banyak yang usaha-usaha kecil, banyak yang gulung tikar, terutama di sekitar saya. Pertanian yang susah, kalau panen jualnya murah,
terus perikanan juga kolab, gulung tikar ini di sekitar saya, peternakan begitu juga. Yang mampu bertahan hanya ya bertahan saja, semua hanya bertahan supaya masih tetap eksis gitu. Untuk itu dulur-dulur dan saudara-saudara, saya ingatkan dan saya mengajak, mari kita tinggalkan identitas kita. Tidak peduli agama kita apa saja, golongan apa saja kita tinggalkan. Kita tidak usah memandang partai apapun, walaupun tidak saya sebut. Kita tidak usah memandang golongan apapun, agama apapun. Mari bersama-sama dengan kita perjuangkan nasib kita. Dengan punya berjuang keras, bekerja keras, terus-menerus tanpa kenal lelah, terus berinovasi tanpa menyalahkan siapapun. Walaupun kita tahu situasi seperti ini karena apa? Karena adanya mafia-mafia ekonomi yang menguasai sebagian besar uang negara atau keuangan kita. Ditambah dengan koruptor-koruptor serakah, pemirsa, yang menghabiskan uang rakyat, menghisap darahnya rakyat. Jadi kita tidak perlu menyalahkan itu, karena itu sudah sudah membudaya. Kalau kita lihat dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas, korupsi tetap masih banyak. Mafia-mafia ekonomi masih bergentayangan menghisap darahnya rakyat dengan caranya masing-masing. Jadi suatu contoh, kita hari ini masih menjadi buruh, menjadi pembantu buruh di rumah kita sendiri. Setiap hari kita harus bekerja untuk mereka yang pandai mengatur ekonomi, mereka yang saya anggap sebagai mafia ekonomi, bahkan sudah saya sebut kartel. Jadi contohnya kita ternak ayam di tempat kita sendiri dengan modal kita sendiri, tapi mereka yang menentukan untung ruginya. Itu namanya sudah masuk kartel, pemirsa ya. Saya sudah tidak sabar sebagai warga negara walaupun saya bukan siapa-siapa. Jadi saya ingin pemirsa sadar dengan itu semua. Contohnya setiap hari kita harus menyicil cicilan apa saja, sepeda motor apa saja dengan bunga yang tinggi, kalau nunggak dengan denda yang sangat besar. Artinya apa? Hidup rakyat kecil setiap hari hanya untuk mereka, untuk kartel, untuk mafia-mafia ekonomi. Karena mereka dilindungi oleh undang-undang, mereka bisa beli undang-undang, mereka bisa mengatur pemerintahan. Itu pemirsa. Maka dengan kesempatan ini saya ingatkan bahwa mafia ekonomi sudah menguasai negara ini. Koruptor sudah menguasai negara ini. Kita harus bersatu, kita harus bekerja keras, kita harus bersikap. Caranya bagaimana? Mereka yang bekerja sama dengan konglomerat mafia atau yang saya sebut kartel atau oligarki, jangan dipilih. Itu ya. Jangan dipilih. Kalau semua bergabung dengan konglomerat dan koruptor, tidak usah pakai pemimpin. Kita bisa hidup sendiri tanpa pemimpin. Begitu ya. Salam dari Empuk Gandrung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.